Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang pemahaman manusia atau penguasaan seseorang terhadap satu keterampilan, kita akan melihatnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Metode itu penting, apalagi dalam memahami Islam. Islam sebagai cahaya yang harusnya menerangi, kalau dipahami dengan benar, dia akan menjalankan fungsinya. Tapi kalau caranya salah, dipahami dengan cara yang salah, itu malah membahayakan. Memahami agama itu sangat penting, karena itu akan mempengaruhi pemahaman dia, yang ujungnya akan sangat mempengaruhi cara dia mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Memahami Islam yang benar, memahami ayat Al-Quran yang benar, memahami konsep Islam itu perlu metodologi. Secara bahasa, metodologi itu maknanya ilmu tentang cara. Metodologi memahami Islam itu adalah metode-metode yang sudah dikembangkan oleh para ulama, yang kalau kita memahami Islam dengan metode itu akan terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami Islam. Apa saja metodenya? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah memahami Islam melalui sumber pokok Islam. Jadi kalau kita ingin tahu Islam itu seperti apa, ya kita belajar langsung dari sumber pokok Islam. Dan ketika kita mempelajari sumber pokok Islam, itu tidak bisa sembarangan. Nah, paling tidak ada dua cara belajar Islam melalui sumber pokok Islam. Yang pertama adalah lewat terjemah, yang kedua lewat bahasa asli. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang mempelajari Islam itu melalui terjemah karena dia tidak paham dengan bahasa aslinya Al-Quran, atau belum paham setidaknya. Tapi ada juga orang yang mempelajari Al-Quran atau Islam melalui sumber pokok Islam, yakni Al-Quran, lewat bahasa asli. Terkait hal tersebut, bagi siapapun yang hendak mempelajari Al-Quran dari sumber pokoknya langsung, misalkan Al-Quran, tapi karena keterbatasan bahasa, dia tidak menguasai bahasa Arab, dia hanya mampu membaca terjemahnya saja, maka ada beberapa rambu-rambu yang perlu dia perhatikan ketika dia membaca Al-Quran hanya dari terjemahnya. Yang pertama, tentunya perbaiki niat. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, baik terjemahnya atau termasuk melalui bahasa aslinya, kita harus mengosongkan pikiran kita dari asumsi atau hal-hal yang mendahului ayat. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, biarkan Al-Quran bicara sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapkan diri dan pikiran kita untuk menerima apapun yang disampaikan Allah melalui ayat. Yang keempat, banyak berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita harus sadar bahwa yang kita baca itu adalah terjemah Al-Quran, bukan bahasa aslinya. Makanya ketika kita memahami ayat baru sebatas dari terjemah, maka pemahaman kita harus dibatasi pada apa yang nampak pada permukaan terjemah. Lalu yang kedua, bagi Anda yang memahami Al-Quran melalui bahasa aslinya langsung, bahasa Arab, karena Anda menguasai itu, ada dua hal yang perlu ada. Kalau Anda hanya ingin sebatas membaca tafsirnya saja, gitu ya, prinsip-prinsip yang tadi yang di atas itu yang diperhatikan. Tapi kalau Anda ingin mengembangkan makna sendiri, Anda ingin berperan sebagai mufasir, kata para ulama, rambu-rambu yang harus diperhatikan: pertama, pastikan Anda menguasai bahasa Arab. Lalu yang kedua, kuasai juga ilmu yang lain, terutama ulumul Quran. Yang ketiga, pahami juga ilmu bantu.